Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Siang, pemirsa. Seorang tahanan Kejaksaan Negeri Sarolangun Jambi kabur usai menjalani persidangan di Pengadilan Negeri Sarolangun pada Rabu sore. Ya, pelaku nekat kabur usai divonis hukuman 5 tahun penjara dari putusan hakim. Inilah rekaman CCTV saat tahanan Kejaksaan Negeri Sarolangun usai menjalani sidang di Pengadilan Negeri Sarolangun Jambi saat hendak menuju ke mobil tahanan lewat belakang gedung pengadilan. Dalam tayangan terlihat ada belasan tahanan yang baru menjalani persidangan dan mereka keluar secara berbaris lewat pintu belakang. Pelaku yang nekat langsung berlari kencang keluar barisan menuju semak belukar yang ada di bagian samping belakang gedung. Petugas yang mengawal tahanan berupaya mengejar pelaku yang kabur. Diketahui pelaku bernama Sadit berusia 37 tahun, warga desa Sungai Gedang, Kecamatan Singkut, Kabupaten Sarolangun, merupakan terdakwa kasus pencurian dengan kekerasan yang divonis hakim dengan hukuman 5 tahun penjara. Dan yang bersangkutan juga sudah pernah mencoba lari dari lapas dari lapas dan berhasil ditangkap. Kemarin melakukan pelarian diri lagi dan kami masih terus mencari sampai dapat. Hingga saat ini, pihak Kejaksaan Negeri Sarolangun dibantu oleh kepolisian masih terus memburu pelaku hingga ke dalam hutan. Dari Sarolangun Jambi, Darlianto, TV One mengabarkan. Ya, dan untuk mengetahui lebih detail pemirsa mengenai perkembangan kaburnya tahanan usai divonis, kita tersambung bersama dengan Kajari Sarolangun, Bapak Alfred Tasik Palulungan. Selamat siang, Pak Alfred. Selamat siang, Bu. Oke, Pak Alfred, mungkin pertama bisa cerita terlebih dahulu, Pak. Kronologis kejadian ini seperti apa? Pada saat itu para tahanan lagi jalan menuju kemana dan kok tiba-tiba bisa langsung lari kabur begitu, Pak? Terima kasih, Bu, atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Sesuai informasi dari petugas kami di lapangan, Bu, pada saat selesai sidang, semua terdakwa sudah disidangkan, hendak dinaikkan ke mobil tahanan. Terdakwa Sandit itu bersama temannya di borgol, tapi karena dia tarik keras ininya langsung lari, Bu. Jadi petugas kami berupaya juga untuk mengejar, tapi karena dia terlalu cepat, petugas kami juga dibantu aparat kepolisian namun tidak berhasil untuk mengejar terdakwa. Baik, Pak Alfred, tapi kalau kondisi dari ruang sidang atau lingkungan di sana, apakah pagarnya ini memang bisa dilewati dengan mudah seperti itu atau bagaimana pengamanan dari lingkungannya? Kurang jelas, Bu, suaranya. Baik, kalau kita lihat pagarnya ini harusnya kan tinggi ya, Pak. Kalaupun beliau kabur, itu artinya bagaimana bisa dengan mudah terpidana ini kemudian melompat begitu saja? Kalau di lapangan, Bu, pagar di pengadilan itu memang tidak ada di bagian belakang, Bu. Di depan saja yang dipagar, di bagian belakangnya tidak ada pagar. Oke. Pak, memang tahanan yang kabur ini itu tidak diborgol, Pak, pada saat berbaris begitu setelah keluar dari ruang sidang? Diborgol, Bu. Kalau Ibu perhatikan di reka lambat itu, Bu, dia tarik tangan. Jadi satu borgol 2 orang di borgol ininya. Jadi satu-satu, Bu. Jadi satu borgol di teman dia, satu di dia. Jadi dia tarik itu tangan, kelihatan tangan teman itu tertarik untuk lari. Baik. Temannya sendiri kondisinya apakah tangannya terluka mungkin karena itu ditarik paksa begitu? Gimana? Terluka. Itu kan mereka satu dengan temannya itu terborgol begitu ya, Pak. Kalau dia bisa kabur sendiri, artinya temannya harusnya juga ikut tertarik begitu. Kalau memang tadi seperti penjelasan Bapak, mereka itu ada 2 orang yang dalam satu borgol begitu. Lepas borgolnya, Bu. Oke. Borgolnya terlepas dengan terdakwa Sandit.
ini kalau berdasarkan CCTV, ini tidak ada penjaga begitu yang ada di sekitar pagar di mana pelaku ini sempat melompat. Bagaimana petugas-petugas yang lain tuh posisinya pada saat itu ada di mana, Pak? Kok bisa hilang pantauan begitu? Petugas kami, Bu, 2 orang dari kejaksaan, 2 orang dari polisi. Jadi petugas itu dia mengikuti terdakwa ada di depan, ada di belakang. Jadi tidak ada yang jaga di belakang kantor pengadilan. Jadi petugas itu hanya penjaga tahanan. Jadi tidak ada yang berjaga di sekitar pengadilan, Bu. Baik. Hingga saat ini pengejaran terhadap napi yang kabur ini bagaimana, Pak? Perkembangannya? Kami sedang berupaya, Bu, dengan pihak berkoordinasi polisian, tentara, semua aparat kejaksaan juga kita libatkan. Saya baru dari lapangan yang dulu ketemu teman-teman kepolisian, tentara untuk memberi semangat, Bu, supaya mereka lebih bersemangat dalam melakukan pencarian terhadap terdakwa. Kita berupaya, Bu, Oke, Pak Alfred, apakah tahanan ini juga pernah melakukan hal serupa begitu, sempat berupaya untuk melarikan diri? Kalau menurut informasi dari teman-teman, Bu, dia juga sudah pernah melarikan diri dari lapas. Dan terdakwa ini sudah 2 kali divonis dalam perkara kasus pencurian dengan kekerasan. Untuk perkara ini, dakwaannya pencurian dengan kekerasan dengan pemerasan, tapi yang terbukti pemerasan. Divonis 5 tahun penjara. Baik. Oh, artinya dia itu adalah residivis ya, Pak, di kasus yang sama? Iya, Bu. Oke, baik. Pak Alfred, kabarnya lokasi dari tempat tahanan kabur ini lari ke sekitaran hutan begitu. Bagaimana pemetaan untuk pencarian titik lokasi dari tahanan ini? Karena posisinya kan di hutan begitu, Pak. Nampaknya ada kesulitan dari petugas untuk melakukan pencarian dari tahanan ini. Iya, Bu. Dari Pak Kapolres kemarin setelah saya kembali dari Medan buat acara ke tempat Kapolres di kantor, pada saat kejadian itu malam itu langsung dilakukan pengepungan, Bu. Tapi tidak ditemukan juga. Ya, karena bukannya rumput-rumput, Bu, semua belukar. Jadi jarak pandang terlalu dekat. Baik. Baik, terima kasih banyak Pak Alfred selaku Kajari Sarolangun Jambi telah berbagi dan bergabung dan juga berbagi informasi bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Selamat siang, sehat selalu Bapak. Kita tunggu update-nya ya, mudah-mudahan tahanan ini bisa segera ditemukan. Ya. Betul.